Bayangkan kamu hidup di dunia yang sudah berakhir. Di luar sana, miliaran zombie memenuhi setiap jalan, setiap gedung, bahkan setiap sudut kota. Mereka tidak berlari, mereka tidak mengaum, mereka hanya menunggu. Karena itulah manusia membangun satu tempat terakhir, sebuah kerajaan raksasa dibuat dari besi dan beton, berdiri seperti benteng penyelamat di tengah kiamat. Di dalam benteng ini semua orang percaya mereka aman, tapi kenyataannya bahaya terbesar justru datang dari manusia di dalamnya. Ketika miliaran zombie menunggu di luar dan manusia mulai berkhianat di dalam, pertanyaannya bukan lagi siapa yang selamat, tapi berapa lama kerajaan ini bisa bertahan sebelum semuanya runtuh perlahan. Jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Tepatnya di kota Rio, Brazil, seorang pria bernama Leo dan juga kekasihnya meminta izin untuk keluar kepada sang ibu bernama Ana, di mana ia pun mengarahkan sang ibu yang tengah sakit untuk istirahat tidur dan tidak menonton televisi. Namun ia malah menonton acara TV yang sangat digandrungi akhir-akhir ini, sebuah acara TV bernama Olympus, bertemakan dewa-dewi dan para kontestan diarahkan untuk hidup senyaman mungkin di sebuah istana megah. Kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Brandao. Ia adalah sang sutradara dari Olympus, kini memaki Sofia yang telat hadir dalam acara karena menjemput seseorang yang harusnya syuting dalam acara pada detik ini juga. Namun tiba-tiba sopir Sofia berhenti karena adanya kecelakaan yang menurutnya tidak beres. Acara Olympus menjadi acara televisi paling populer di Brazil saat ini, bahkan peringkat nomor 1. Di mana acara tersebut bertemakan dewa-dewi dan berfokus pada para kontestan yang diarahkan bertahan selama mungkin tanpa tereliminasi dengan melewati segala masalah internal yang mungkin terjadi secara tiba-tiba. Produser memberitahu Brandao jika kemungkinan episode kali ini akan batal ditayangkan akibat kekacauan yang terjadi di sejumlah kota. Kekacauan ini terjadi di antara demonstran disertai oleh sebuah virus cepat yang menyebar. Alberto, seorang pemimpin kongres, kini meminta angkutan kepada polisi yang sedang membawa narapidana. Bahkan ia bersedia memberikan sejumlah uang kepada mereka agar bisa membawanya pergi dari kota. Sementara itu, Sofia sangat panik karena sopirnya mengalami luka serius ketika menghampiri seseorang di balik mobil tadi. Mereka berusaha memacu mobil untuk bisa tiba di studio dan mendapatkan sejumlah bantuan. Sementara itu, acara yang tidak kunjung dimulai karena Sofia tidak datang membuat Brandao yang mementingkan reputasi acaranya kini bersedia menyiarkan secara langsung acara ini tanpa persetujuan dari siapapun meski situasi kota tampak kacau. Sementara itu, para penonton setia dari acara ini pun telah tiba. Saking populernya acara ini bukan hanya di TV saja, para penggemar pun bersedia mendatangi area lokasi syuting. Nina yang bekerja sebagai pesuruh tadinya ditugaskan untuk membeli kopi ke area luar. Namun, Lukas menawarkan dirinya untuk membeli, di mana Lukas, Dante, dan juga Nina rupanya terlibat cinta segitiga. Dalam acara yang berlangsung, Jesus memutuskan untuk mengeliminasi Jessica atas perolehan voting dari para penonton yang membuatnya harus dipulangkan. Sementara Sofia yang terus mencemaskan sang sopir berusaha memacu kendaraannya secepat mungkin untuk tiba di area studio. Namun yang terjadi malah di luar kendali. Sang sopir yang berubah menjadi zombie mulai menyerangnya, sehingga Sofia yang kini telah menjadi zombie pun tampaknya mulai memberikan teror besar di area studio. Orang-orang mulai berlarian panik karena wabah zombie mulai tersebar di area sini. Semua orang mulai berteriak sangat kencang, bahkan Brandao yang egois mulai pergi meninggalkan produser sendirian. Sementara para kontestan yang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di luar malah terlihat bersenang-senang, berbanding terbalik dengan keadaan di luar. Bahkan di studio, kekacauan mulai terjadi di segala titik sampai satu persatu kru diserang dan menjadi zombie. Salah satunya adalah Divina, ikon Olympus sebagai Dewi Athena kini diserang dan menjadi zombie. Nina dan Dante yang menunggu Lukas dibuat terkejut ketika Lukas datang dalam keadaan menyeramkan. Sofia sangat panik dan mencoba meminta pertolongan. Namun semua saluran tidak bisa dihubungi, bahkan di area luar pun semua sudah sangat kacau. Zombie bertebaran di mana-mana.
Sampai Nina berhasil melihat berita terkait adanya penyebaran wabah zombie dan orang-orang diarahkan mencari perlindungan. Nina yang sudah tahu apa yang terjadi, tetapi para kontestan yang terjebak di dalam ruangan tanpa boleh keluar pastinya tidak tahu menahu tentang ini. Dalam hitungan menit saja seluruh kota mulai kacau, tapi kontestan masih tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka hanya berpikir teriakan yang dikeluarkan di luar adalah sorakan bagi mereka. Pagi harinya, Nina mulai melihat lebih jelas tentang kengerian yang terjadi di area luar. Ia pun mengendap-endap dan melawan ketakutan menghadapi zombie Lukas untuk bisa pergi dari ruangan. Pagi ini, para kontestan, lebih tepatnya Markus, terlibat aksi tegang dengan Madonna karena persediaan telur yang dimiliki Markus telah dimakan oleh Madonna. Sementara Nina yang keluar studio dengan cepat disambut oleh zombie dan mau tidak mau harus keluar dari studio. Namun keadaan di luar jauh lebih mengerikan daripada di dalam. Nina yang bermaksud mengendarai mobil untuk pergi, ujung-ujungnya malah terjebak lagi. Sementara kontestan bernama TK yang muak dengan pertengkaran ini pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari acara. Namun yang ia dapati malah membingungkan. Pengumuman yang biasanya didengar setiap pagi kini tidak lagi muncul. TK mencoba melaporkan hal ini kepada kontestan lain, tapi mereka tidak mau mendengar. Nina yang kembali ke dalam studio langsung disambut kecemasan. TK yang tidak kunjung mendapatkan informasi dari Jesus selaku penyelenggara acara, berencana naik ke atap untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sampai suatu ketika, Nina memasuki studio Olympus dengan penampilan dipenuhi darah, menimbulkan pertanyaan besar. Nina dianggap kontestan baru dan ia mulai membeberkan apa yang sebenarnya terjadi di luar, bahwa acara ini sebenarnya sudah berakhir. Namun, penjelasan Nina malah membuat kontestan tidak percaya. Menurut mereka, Nina hanya mengarang cerita tentang zombie dan apapun itu. Sehingga Markus yang ceroboh dan menganggap Nina sudah gila, harus dipaksa percaya. Ketika satu zombie menyergap dan menggigit Clayton, sampai Nina terlihat berhasil mengatasinya. Isso aqui é uma prova. Vou passar pela porta. Não! Akibat kejadian semua itu, semua orang kini mulai terlihat cemas, bahkan bingung dan tidak percaya. Ketika mereka melihat situasi di luar dengan mata kepala sendiri, mereka histeris. Status mereka sebagai bintang televisi tidak berarti apa-apa sekarang di situasi seperti ini. Brandawa yang terjebak di toilet mencoba mencari cara untuk bertahan hidup, sampai ia pun bertemu dengan Jessica di ruangan lain. Sementara itu, ibu dari Leo yang terbangun dari tidur tampak terlihat kebingungan melihat darah berceceran di mana-mana, bahkan di setiap sudut rumahnya. Sang ibu berusaha bertanya kepada sang anak. Leo menjelaskan dengan detail, tapi ia juga bingung kenapa sang kekasih menyerangnya. Setelah melihat apa yang terjadi, Leo berencana membawa sang ibu pergi menuju studio Olympus, karena sang ibu adalah mantan asisten produksi di sana. Meski sudah dipecat, tapi melihat siaran Olympus masih berjalan dan tampak baik-baik saja, Leo ingin membawa mereka pergi ke sana. Karena menurut yang pernah sang ibu ucapkan kepadanya, Olympus punya tenaga surya, penyaringan air, dan fasilitas aman untuk bertahan hidup. Setelah satu hari diam, Anna yang tidak tahan dengan zombie mantan pacar anaknya yang berisik berusaha memberikan perlawanan. Sampai ketegangan pun terjadi di sini. Sang ibu terlihat diserang, tapi beruntunglah Leo sangat cekatan dan berhasil membawa sang ibu pergi. Sementara itu, Clay yang tergigit sangat histeris. Semua kontestan mulai ketakutan dengannya, tapi berbeda dengan Nina dan TK, mereka mulai membersihkan studio agar tampak nyaman. Bahkan Clayton yang mulai menunjukkan gejala membuat Nina yang paham ingin membunuhnya. Namun kontestan lain tampaknya menolak dan bersepakat untuk mengkarantina Clayton di ruangan lain saja. Karena Madonna percaya Clayton bisa disembuhkan dengan obat tertentu. Maka dari itu, karena berpikir ucapan dari Madonna mungkin ada benarnya, Nina, Markus, dan TK berencana pergi ke supermarket untuk mencari obat-obatan. Tapi infeksi Clayton sangat lama. Sudah 1 hari ia tergigit, namun ia pun belum berubah total. Jadi mereka berpikir Clayton mungkin berbeda. Sehingga Nina terlihat berpamitan kepada Clayton sebelum pergi. Pada awalnya mereka bingung nih melewati zombie di luar bagaimana. Namun ketika sadar bahwa zombie tertarik suara,
Maka tim lain mulai ikut berperan andil, yaitu membuat suara gaduh untuk memancing para zombie. Sementara Nina, Markus, dan TK harus bergerak cepat memasuki sebuah mobil agar bisa pergi ke area supermarket. Seiring bertambahnya waktu, luka gigitan di tubuh Clayton makin memburuk, tapi Madonna terlihat benar-benar setia menemani. Bahkan, ia nekat membuka ikatan Clayton yang dibuat untuk keselamatan karena ia terlalu percaya sang teman tidak akan menyerangnya. Beberapa waktu kemudian, mereka mulai tiba di area supermarket. Nina dan TK bertugas mencari obat di dalam supermarket, sementara Markus diarahkan menunggu di mobil. Meski mereka berhasil menemukan obat yang mungkin dibutuhkan, tetapi Markus malah memutar radio dengan kaca terbuka. Dan ia bahkan dengan sengaja mengundang para polisi untuk mendekat. Jelas saja karena kekacauan yang terjadi, mereka mulai mengancam Markus, begitu juga dengan Nina dan TK yang bergabung. Namun sebuah insiden terjadi begitu cepat, membuat Nina yang merasa terancam mulai mengambil pistol yang tergeletak. Detik-detik Clayton yang putus asa pun mulai terlihat menyerah ketika Madonna hendak menghabisinya. Petaka lain muncul. Veronica kini terlihat panik melihat Madonna tergigit, namun Augusto malah melihat pintu dan tidak membantu seakan-akan ia tidak peduli. Berhubung jalan masuk Nina dan kelompok melalui pintu ini, Veronica mengarahkan Augusto untuk membantunya membunuh Madonna. Namun Augusto sempat menolak hal itu. Dalam perjalanan, Leo dan sang ibu kini terhenti karena jalan terhalang mobil. Ketika mencoba membuka jalan, Leo yang menarik perhatian zombie sangat begitu beruntung karena sang ibu membantu. Sehingga dengan itu mereka pun kini melarikan diri dan memutuskan menuju Olympus sekarang juga. Sesampainya di Olympus, Nina dan TK mau tidak mau kini berusaha menutup gerbang agar zombie dari luar tidak masuk ke dalam. Nina ingin membuat tempat ini menjadi tempat aman bagaimanapun caranya. Sementara itu di area dalam, Veronica mencoba membagi tugas dengan Augusto untuk bisa melumpuhkan zombie Madonna. Setelah menghadapi ketegangan singkat, zombie Clayton akhirnya dihabisi. Sementara Nina menyesal karena Madonna pun turut jadi korban juga. Dengan senjata yang dibawa dari polisi di area supermarket tadi, Markus mencoba menembak para zombie di area pelataran studio. Sementara Brando yang sudah tidak tahan terjebak dengan Jessica yang sangat lamban mencoba mencari cara agar bisa melawan zombie Divina. Ia terus meyakinkan Jessica untuk bisa bekerja sama dengannya bagaimanapun caranya. Mereka harus tetap hidup. Namun lagi-lagi mereka harus terjebak di sebuah ruangan di mana beruntungnya kali ini ruangan tersebut adalah ruangan pengendali. Dan di tengah Nina dan para kelompok yang masih berjuang bahkan berbincang-bincang mencairkan suasana untuk menghibur diri dari apa yang telah mereka alami, sebuah radio terputar dari Brandao, di mana ia meminta pertolongan kepada Nina dan juga tim untuk membantunya terlepas dari zombie ini. Pada awalnya mereka sempat menolak, namun karena seluruh sistem di ruangan diatur oleh Brandao, jadi Brandao bisa mematikan lampu, mengunci pintu, bahkan membukanya kembali kapanpun ia mau. Mereka mau tidak mau bersedia membantunya. Penjemputan tidak berlangsung lama, bahkan terkesan mudah tanpa ada kendala. Hingga TK yang berhasil bertemu dengan Jessica, tampaknya hal itu membuat Nina sedikitnya cemburu. Tapi beruntunglah Brando dan Jessica bisa diselamatkan dengan cepat. Meski kedepannya karena jumlah mereka bertambah, jatah dari makanan yang kian menipis harus diperhitungkan dengan sangat matang. Setelah beberapa waktu berkendara, Leo dan juga sang ibu kini diberhentikan oleh para polisi yang memblokade jalan. Yang mana rupa-rupanya itu adalah rombongan polisi yang mengantar pemimpin kader yaitu Alberto.
Mereka kini mulai mengancam Leo dan juga sang ibu. Bensin dari Leo dan juga sang ibu kini dikuras habis oleh militer tersebut. Sehingga mereka yang bermaksud ditinggalkan membuat Leo membicarakan jika ia tahu sebuah tempat yang bisa menampung mereka berlindung. Maka setelah berbicara panjang lebar, jika Studio Olympus bisa menjadi benteng pertahanan paling aman untuk mereka, apalagi menurut Anna mereka bisa membuat saluran live di Studio Olympus yang bisa disiarkan ke seluruh dunia untuk sekedar meminta bantuan, hal itu pun terdengar menarik dan aman. Jadi mereka yang sepakat pun mulai membawa Leo dan juga sang ibu untuk ikut. Lalu Leo yang ditempatkan di area belakang kini berbincang dengan tahanan wanita bernama Teresa yang ditangkap atas kasus narkoba. Deputado convenceu o sargento a me manter aqui. Kehadiran Brandao di sini benar-benar mengacaukan para tim lain. Pastinya tidak nyaman akan kehadiran Brandao. Namun ia membuat rencana untuk bisa melarikan diri dari tempat ini, di mana ia akan memotong seluruh tubuh mayat Madonna untuk menjadi umpan bagi para zombie. Meski pada awalnya para kelompok yang mendengar menolak dan menjadikan itu rencana sadis bahkan gila, namun rencana Brandao ada benarnya juga. Sejak kedatangan Jessica, Nina dan Teka jadi saling diam. Namun Jessica pun mulai tahu jika Teka dan juga Nina saling menyukai. Tiap menitnya, para zombie semakin berkumpul di gerbang Olympus. Jumlah mereka kini semakin banyak, bahkan dua kubu kini terpisah. Jessica yang kecewa dengan Teka memutuskan ikut bersama Brandao melakukan misi pelarian diri berbekal daging yang sudah Brandao siapkan tadi. Namun semua itu berakhir ketika Brandao yang sudah terlewat batas dibuat tidak berdaya. Semakin malam, jumlah kerumunan zombie semakin banyak. Agar tidak melakukan hal gila lebih liar, Augusto yang menghampiri Brandao pun mulai dicuci otak olehnya dengan membicarakan jika kelompok ini sangat membenci Augusto karena ia sering mengacau dan juga pengecut. Sementara para kelompok pun mulai membicarakan cara untuk bisa menyingkirkan Brandao. Dan waktu seakan-akan mendukung ucapan dari Brandao karena Augusto yang menguping benar-benar mendengar jika mereka sedang mengejeknya. Dan yap, Augusto yang ada di pihak Brandao kini mulai membantu Brandao untuk melepaskan dari segala kekacauan ini. Brandao mulai menyandra Nina karena ia yang paling berani di antara kelompok. Jadi rencananya, mereka akan pergi menggunakan mobil yang terparkir. Tapi sialnya dalam tragedi tersebut, Teka harus tertembak oleh Brandao ketika berusaha membantu Nina. Dan Brandao beserta Augusto pun mencoba untuk pergi. Sementara itu, perjalanan kelompok Leo dan juga Alberto pun kini hampir tiba di area studio. Meski dalam perjalanannya mereka harus dihadang oleh beberapa zombie yang masih bisa mereka atasi. Dalam situasi yang benar-benar mengharukan dan juga mencekam, Teka harus tewas setelah kehilangan banyak darah. Jelas saja di sini Nina sangat marah, di mana ia mulai membuat kegaduhan yang pada kalanya membuat para zombie semakin tidak terkendali. Akibat keegoisannya, Brandao pun mulai dihabisi oleh para zombie. Bahkan akibat rencana yang gagal total, para zombie kini sepenuhnya mulai memenuhi seperempat bagian dari studio. Lalu Jessica yang mencoba berjalan seorang diri pun kini harus terjebak di area ruangan kendali, di mana ia pun berusaha menutup kaca untuk memastikan mereka bisa aman. Semua kendali kini ada pada Jessica. Namun karena Jessica bukan bagian dari kru, ia mungkin tidak mudah mencari tombol-tombol yang Nina inginkan. Hingga pada akhirnya para zombie pun masuk yang menyisakan Nina seorang diri karena Marcus dan Veronica terlambat untuk bisa pergi. Sementara itu, rombongan Anna, Leo dan juga Alberto yang kini tiba di gerbang harus menelan kenyataan sulit karena mereka terjebak di dalam sebuah mobil yang tidak bisa dikendalikan. Beberapa waktu kemudian, Nina dan juga Jessica hanya bisa saling meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan yang lainnya. Sehingga Nina yang tidak bisa berbuat banyak mengarahkan Jessica untuk membukakan pintu agar ia bisa mendatangi tempatnya. Namun yang Nina tidak tahu, jika Jessica tidak bisa melakukannya karena ia pun telah tergigit dan akan menjadi bagian dari para zombie. Tapi jika tidak kunjung keluar, Nina pastinya akan terjebak dan mati kelaparan. Sehingga Nina yang tidak ingin terjebak dengan yakin, kini mulai mengarahkan Jessica untuk membukakan pintunya sekarang juga. Setelah 2 hari pandemi zombie terjadi, kini kota Rio, Brazil sepenuhnya hancur akibat wabah tersebut. Sementara itu, di area studio Olympus, kelompok Leo yang terjebak di area mobil harus berdiam diri dengan tenang agar tidak diserang oleh para zombie. Karena situasi benar-benar buntu sekarang juga. Di sini, Anna mulai memberikan sebuah rencana jika mereka bisa masuk ke area Olympus lewat basement saluran air yang terletak 15 meter di belakang.
Mereka merasa itu adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Teresa, tahanan wanita yang tidak ingin mati konyol, mulai memberanikan diri membuka pintu masuk yang tergembok dengan bantuan Robson. Meski takut, mereka tidak punya pilihan lain. Sebelum melakukan aksinya, Teresa melemparkan granat asap sebagai pengalihan. Pada awalnya, misi sangat merepotkan karena pandangan terhalang. Namun dengan sedikit bantuan dari Leo, mereka akhirnya berhasil masuk ke area basement. Di dalam basement yang sepi, Anna memandu mereka kemana mereka harus pergi karena hanya ia yang paham struktur tempat ini. Mulai dari sini, Teresa yang awalnya tidak dipercaya karena statusnya sebagai tahanan mulai diberi izin memegang senjata. Bagaimanapun, kalau bukan karena keberanian dia, mereka tidak akan sampai ke basement. Setelah memikirkan langkah selanjutnya, Anna menggambar denah sederhana. Mereka harus menuju area pusat kontrol Olympus agar bisa mengendalikan seluruh tempat ini. Setelah semuanya setuju, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Keadaan Olympus kini sangat berantakan. Darah terlihat di setiap sudut ruangan. Mereka bahkan harus menghabisi Jessica yang telah menjadi zombie di ruangan pusat kendali. Dalam keadaan tertekan dan sedih, Anna mencoba menghidupkan seluruh sistem yang error di pusat kendali. Berbekal pengalaman puluhan tahun bekerja di Olympus, ia mengaktifkan semuanya sekaligus, membuat kelompok kini pun tercengang. Karena mereka kini bisa melihat dengan jelas jika seluruh studio kini telah dipenuhi oleh para zombie. Karena tidak ada pilihan lain, Anna memutuskan untuk menghabisi semua zombie yang masih ada. Dan ini tidak akan terlalu sulit, karena semua jalur perlawanan sudah ia siapkan melalui akses penuh di ruangan kendali. Tim pemburu kini mulai dibentuk. Leo, Teresa, dan juga Robson. Ketiganya bekerja sama tanpa rasa takut, menghabisi zombie satu persatu yang dibiarkan masuk oleh Anna dengan memanfaatkan sistem kerja studio. Pada awalnya, hal ini tampak mustahil. Namun dengan kerjasama yang apik, mereka akhirnya mampu menghabisi seluruh zombie, termasuk zombie Divina. Tidak ada satupun dari mereka yang terlihat terluka. Meski demikian, wajah Anna tampak sedih ketika melihat keadaan tempat kerjanya rusak parah. Di saat yang sama, Christina yang pergi buang air seorang diri tiba-tiba histeris. Semua kelompok mulai berdatangan. Christina rupanya dihampiri oleh zombie Nina. Namun zombie Nina terlihat berbeda. Ia benar-benar tidak agresif, sehingga Anna yang penasaran mulai meminta mereka untuk berhenti menembak. Namun sesuatu yang tidak terduga kini terjadi. Meski Olympus belum sepenuhnya aman, mereka bisa beristirahat sejenak. Tapi orang yang paling berjasa membawa mereka sampai sini harus menyembunyikan sebuah rahasia besar. Karena Anna sebenarnya telah tergigit. Di hari berikutnya, Anna terus berada di depan monitor memindai satelit ke luar negeri untuk sekiranya meminta bantuan. Setelah beberapa jam berusaha mencari, ia menemukan 4 satelit. Namun hasilnya membuat mereka cemas karena ternyata Amerika, Cina, dan juga negara lainnya juga mengalami krisis zombie. Dunia sudah benar-benar hancur total. Tidak ada bantuan yang bisa diharapkan datang kepada mereka. Virus kini telah menyebar di seluruh bumi. Menyadari waktunya tidak lama, Anna meminta Teresa merekam semua informasi penting agar kelak mereka bisa mengendalikan Olympus tanpanya. Anna kemudian memutar sebuah siaran untuk mengundang para penyintas datang ke Olympus dengan embel-embel jika mereka memiliki persediaan dan keamanan kuat di tempat ini. Tentu saja hal itu pun memacu perdebatan kelompok, tapi Anna menegaskan bahwa persediaan mereka telah menipis, bahkan tidak cukup untuk 1 minggu ke depan. Mereka harus mengajak orang-orang baru untuk bergabung dan membantu membersihkan area gerbang agar mereka bisa bercocok tanam demi kelangsungan hidup. Setelah dijelaskan panjang lebar, apa yang Anna katakan mungkin ada benarnya juga. Sehingga akhirnya mereka pun terlihat setuju. Alberto, ketua kongres, diminta Anna untuk membuat video ajakan karena siapapun yang melihat dirinya akan percaya karena ia adalah tokoh publik. Namun di balik kecemasan yang dirasakan para kelompok dan juga ketegangan yang terjadi, Teresa pada akhirnya perlahan tahu bahwa Anna telah tergigit. Anna pun kini mulai terlihat menangis sejadi-jadinya, tetapi semua sudah terlambat, waktunya benar-benar hampir habis. Ia lalu menitipkan Leo kepada Teresa, karena ia tidak percaya Christina, Alberto, atau Robson yang bisa saja meninggalkan kelompok demi kepentingan mereka sendiri. Mengetahui waktunya tidak akan lama lagi, Anna akan membantu Alberto membuat video ajakan, sementara Leo, Robson, dan Teresa bertugas menyambungkan CCTV ke gedung sebelah yang akan menjadi jalur masuk para penyintas. Jadi maksudnya mereka bisa melihat para penyintas yang siap masuk ke area mereka. Meski rencana ini cukup beresiko, tapi memang benar mereka memerlukan anggota lebih banyak untuk bisa melawan Alberto. Leo dan juga Teresa yang sudah menjadi tim pemburu yang cukup kuat, tampaknya berhasil menjalankan misi dengan mulus tanpa ada hambatan sedikit pun.
acho que eu posso fazer melhor. Ana, você tá me ouvindo? Namun ketika waktu menunjukkan malam, Teresa terus menunjukkan rasa sedih karena ia tahu akan kehilangan Ana tidak lama lagi. Ketika tengah bersantap malam dengan lauk yang cukup lezat, tiba-tiba seorang pria berlumuran darah kini datang untuk meminta izin bergabung setelah melihat siaran dari Alberto. Bukan cuma itu, kini kembali datang dua orang sepasang kekasih yang berprofesi sebagai seorang dokter anak, dan kemungkinan mereka akan berguna. Di tengah bernegosiasi untuk membiarkan mereka masuk atau tidak, secara tiba-tiba Teresa malah membawa mereka masuk, karena ia sangat membutuhkan dokter bagi Ana. Hingga kini semua orang pun dibuat tahu jika Ana sudah terinfeksi. Namun dengan ini mereka pun mulai bisa berhati-hati, di mana mereka mulai menempatkan Ana di ruangan yang sangat aman dan jauh dari kelompok. Di tengah situasi sulit, secara tiba-tiba Robson mengarahkan orang yang baru bergabung untuk membuka seluruh pakaiannya, untuk memastikan mereka tidak ada bekas gigitan. Ana yang sudah berada di ruangan karantina, kini mendapatkan ancaman dari Alberto untuk memberikan pesan terakhir kepada putranya, agar ia patuh terhadap Alberto jika ia ingin sang putra tidak diusir. Maka dari itu, Ana yang tahu sang putra akan memiliki ancaman, mulai menguatkan sang anak untuk bisa pergi menjauh dari kepemimpinan Alberto dengan sebuah cara yang mungkin bisa dilalui jika Leo kuat. Beberapa waktu kemudian, rupanya cara awal dari Ana yaitu bisa mengarahkan sang putra untuk mengikhlaskannya, di mana ia bersedia menjadi umpan untuk mengalihkan para zombie. Meski berat, namun ini harus dilakukan. Leo dengan gagahnya mencoba untuk tabah untuk kemudian membantu kelompok lain dengan emosi tinggi, agar bisa menghabisi para zombie yang masih tersisa di halaman Olympus. Setelah melakukan perjuangan yang cukup keras, pada akhirnya mereka pun mampu menghabisi semua zombie sekaligus menyapu zombie-zombie di halaman Olympus. Namun sang dokter harus sedikitnya patah hati, karena ia yang tidak memiliki nyali harus kehilangan sang kekasih yang memilih berpaling kepada Robson yang lebih bisa menjaganya. Setelah melewati hal menegangkan, mereka yang telah membersihkan area studio kini mulai bersenang-senang. Berbeda dengan Teresa yang melihat Leo bersedih bermaksud untuk menghiburnya, karena bagaimanapun menurut Teresa, Leo dan juga sang ibu sudah sangat berjasa bagi mereka. Jika bukan karenanya, mungkin mereka tidak akan bisa berjalan sejauh ini. Dari yang tadinya tidak kenal dan bukan siapa-siapa, Leo yang merasa Teresa selalu ada di pihaknya mulai terlihat saling suka. Ketika waktu menunjukkan malam, Teresa yang hendak diperkosa oleh sang dokter dengan ancaman mendapatkan tontonan langsung oleh Alberto yang hanya diam. Hingga secara tidak terduga, Robson kini menembak sang dokter untuk membantu Teresa. Meski mendapatkan bantuan, Teresa malah tidak terima karena Robson mengeksekusi semaunya. Meski begitu, Robson melakukan hal tersebut untuk melindungi Teresa yang ia anggap sebagai tim. Namun, semua tim terlihat kacau balau, bahkan semuanya pun kini menyalahkan Robson, akan tetapi semuanya dengan cepat melupakan masalah itu. Karena dokter tersebut hanyalah dokter gadungan. Bahkan, masalah baru pun kini muncul. Ketika orang-orang baru kini tiba untuk meminta izin bisa bergabung di Olympus. Christina awalnya sempat menolak karena mereka sudah membereskan halaman Olympus dan tidak butuh tim lagi. Namun akal bulus Alberto sangat berbeda. Ia yang memiliki pikiran licik mulai mengizinkan mereka masuk dengan catatan bisa merampas segala apa yang ia miliki, bahkan mengecek jika mereka aman dari infeksi. Berbeda dengan fase pertama menerima penyintas, fase kedua para kelompok yang baru bergabung kini dibuat terkejut akan kematian dari dokter, di mana mereka pikir mereka ini kejam karena menembak seseorang yang tidak ada tanda-tanda infeksi. Namun yang mereka lihat ini adalah awal, karena Alberto mulai menyusun sebuah rencana permainan, di mana mereka harus memilih siapa yang harus dikeluarkan dari salah satu mereka sekarang juga. Dan Teresa yang merasa ini tidaklah benar tidak ingin ikut campur tentang ini dan memutuskan untuk menjauh. Bukan hanya Teresa, Leo yang merasa Alberto sudah sangat keterlaluan pun mencoba menghentikan syarat yang ia lakukan mengenai salah satu dari mereka harus pergi. Namun Alberto yang tetap teguh dengan pendiriannya membuat Leo pergi menyusul Teresa. Semua orang yang baru saja masuk tampaknya gelisah tentang apa yang akan mereka lakukan. Seorang ibu dan juga anak pun sama. Sang anak yang dicap sebagai bandar narkoba dan sang ibu yang terkesan tidak berguna, pada kalanya akan menjadi bahan rundungan. Di sini, kegeraman pun terjadi juga pada Robson. Ia yang mulai kehabisan narkotika mulai gemetar hebat. Bahkan ia yang merasa Alberto tidak memiliki wewenang akan hal ini mulai pergi dengan asumsi singkat jika ia tidak memilih Alberto sebagai pemimpin di tim ini.
Lalu Leo dan Teresa yang ingin menghentikan kepemimpinan gila dari Alberto tampaknya berusaha bekerja sama untuk menyusun rencana. Di tengah proses voting siapakah satu di antara 5 orang yang akan keluar, pria yang dicap sebagai bandar narkoba dipilih untuk keluar. Namun sesaat ketika diputuskan akan keluar, Teresa mulai meretas gambar yang berputar video tentangnya jika mereka pun tidak harus keluar, tapi mereka harus membantu Teresa dan Leo untuk melawan kepemimpinan Alberto. Alberto di sini sangat panik, ia lantas berusaha mencari di mana lokasi recording, sehingga ketika Teresa dan Leo berhasil masuk di studio, ia langsung mengajak mereka bekerja sama, namun Alberto yang tidak ingin semua orang kehilangan kepercayaan kepadanya lantas mencoba mengelak. Akan tetapi, di tengah situasi memanas, Robson yang ingin menghentikan kegilaan ini pun mulai membawa satu zombie untuk menjelaskan perlawanannya, di mana ia yang tidak ingin Alberto terus berwenang mulai menukar zombie yang ia bawa dengan salah satu pria yang baru saja bergabung, dengan alasan ia pengecut dan bersedia membawanya keluar untuk bahan umpan. Ketika mereka menutup gerbang dan juga sedikit bingung dengan apa yang Robson lakukan, namun Leo dan juga Teresa yang mengerti mulai mengarahkan semua tim untuk membantu Robson, karena itu adalah satu-satunya cara untuk menutup gerbang dari para zombie-zombie. Tanpa membutuhkan waktu lama, dengan cepat Robson kini bertindak. Meski semua tidak setuju untuk Robson tidak bersikap seperti ini, namun karena sudah terlanjur, mereka pun hanya bisa melihat kegilaan Robson. Bahkan mau tidak mau mulai bersepakat untuk bekerja sama menutup area gerbang agar terbebas dari para zombie. Pada awalnya semua berjalan lancar. Robson memandu para kelompok untuk melakukan perlawanan yang tidak ada henti-hentinya. Leo, Teresa, dan kelompok yang baru saja bergabung kini turut berperan andil melawan para zombie yang berkeliaran di halaman studio. Namun akibat ledakan demi ledakan peluru terdengar, hal itu pastinya mengundang para zombie mulai berdatangan. 2 orang dari pasukan yang bergabung harus gugur dengan cukup terhormat karena membantu mereka. Akan tetapi karena zombie terus berdatangan, mereka pun dibantu oleh pantauan Alberto agar bisa mengetahui para zombie yang mendekat. Sementara Leo pun harus mengakhiri kehidupan si tukang batu yang tergigit. Dan dikarenakan gerbang sudah roboh, Leo mulai mengikat gerbang di area luar kepada sebuah mobil. Namun sialnya bukannya berhasil, perjuangan yang mereka lakukan sejauh ini pun harus berbanding terbalik dengan harapan. Karena Leo yang kini hilang setelah dikejar zombie di area luar, membuat gerbang kembali rubuh karena kedatangan para zombie yang tidak diharapkan. Akibat kegagalan tersebut, Robson seperti menyesal atas apa yang sudah ia lakukan. Bahkan kelompok pun mulai menunjukkan rasa kehilangan setelah tidak terpantaunya Leo, termasuk dengan Teresa. Hingga di tengah memantau keberadaan Leo ada di mana, mereka dibuat terkejut ketika datangnya belasan penyintas yang kini menunggu untuk mereka selamatkan. Jadi karena semua ini tidak berjalan baik, Christina memilih menghentikan siaran Alberto yang mengajak semua orang untuk bergabung di Olympus. Semua orang kini mulai menunjukkan kebingungan atas apa yang baru saja mereka timpa. Lalu Robson yang sangat bersalah ditenangkan juga oleh Teresa jika mereka akan menemukan Leo, dan Teresa membutuhkan bantuan Robson. Você me ajudar. Sementara di ruangan kendali, Alberto dibuat bingung akan kedatangan para penyintas yang semakin banyak menagih janji untuk Alberto selamatkan. Namun secara tiba-tiba di antara para penyintas muncullah beberapa orang bersenjata yang dipimpin oleh pria bernama Fish, di mana Fish mulai mengancam Alberto. Jika ia tidak membukakan pintu Olympus, ia akan membuat sebuah ancaman dengan membunuh Leo yang ia temukan. Ketegangan mulai terjadi di ruangan kendali. Teresa mulai pergi untuk bisa membantu Leo. Namun hal itu dihentikan oleh Robson karena kemungkinan itu akan memperburuk keadaan. Maka di sini, Robson berusaha meyakinkan Teresa jika ia sekarang ada di pihak Leo dan juga Teresa. Jadi jangan bertindak ceroboh yang kemungkinan akan membunuh Leo karena ia memiliki rencana. Beberapa waktu kemudian, Robson yang mulai kembali dengan Teresa mulai membewarakan kepada semua orang jika ia memiliki rencana, di mana mereka akan membiarkan Fish dan 4 orangnya masuk untuk kemudian mereka bekerja sama membunuh mereka. Setuju atau tidak, itu adalah satu-satunya cara yang mungkin bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Leo, sekaligus menyelamatkan mereka semua. Karena sekali lagi, jika tidak segera bertindak, Fish yang memiliki pasukan banyak dengan perlengkapan senjata yang cukup, pastinya akan dengan mudah membunuh mereka semua. Beberapa waktu kemudian, waktu pertemuan pun kini digelar. Sesuai perjanjian awal, Fish dibiarkan masuk dengan 4 orang timnya. Sementara Alberto yang juga sudah paham dengan rencana mulai menyambut Fish dengan kata-kata yang cukup tersusun rapi. Rencana perlawanan mereka tidak tercium, namun di tengah bernegosiasi, secara tidak terduga tanpa yang mereka sangka, para zombie kini mulai memasuki wilayah orang-orang penyintas yang mengharapkan bantuan. Puncak kekacauan mulai terjadi ketika Alberto dan kelompok yang menguasai keadaan mulai memacu sebuah pertanyaan, karena tiba-tiba Alberto malah menembak Robson di bagian kepala.
Semua orang histeris bersamaan dengan masuknya para zombie ke tempat para penyintas. Situasi kini benar-benar kacau. Alberto sengaja membunuh Robson karena mereka rupanya telah melakukan kesepakatan dan ia memihak Fisk. Situasi benar-benar kacau. Semuanya panik, mementingkan keselamatan masing-masing. Satu persatu anggota tim kini tewas akibat pengkhianatan Alberto. Sementara Teresa yang mendapatkan luka kini turut dibantu oleh Leo, sehingga karena Teresa yakin waktunya tidaklah banyak, Teresa mulai merekam sebuah ucapan terakhir yang memberitahukan siapapun yang menemukan ponsel ini di dalamnya ada langkah-langkah tutorial, cara mengendalikan Olympus yang mungkin akan membantu mereka. Bukannya mendapatkan kekuasaan, para zombie yang kian mendatangi tempat ini membuat Alberto mulai cemas dan tidak berdaya. Hingga pada akhirnya, kelicikan yang ia lakukan selama ini berbalik sesal. Karena ia mendapatkan gigitan dan Christina pun menghabisi Alberto, bahkan Barbara yang tidak ingin menjadi satu-satunya yang hidup pun meminta Christina yang telah tergigit untuk menggigitnya agar mereka bisa menjadi zombie bersama-sama. Sementara Leo dan Teresa yang kini membuka pintu gerbang utama Olympus mulai saling berpelukan karena sadar peluang untuk menyelamatkan diri sudah tidak ada lagi. Dari sekian banyaknya para penyintas termasuk tim Alberto yang tadinya hidup, semuanya tampak kini telah menjadi zombie. Lalu di sela-sela itu, nomor tidak dikenal terlihat menghubungi ponsel dari Teresa. Pada akhirnya, Reality Z bukan hanya cerita tentang mayat hidup, tetapi tentang manusia yang perlahan berhenti hidup dari dalam. Benteng megah yang mereka banggakan ternyata hanya dinding tipis yang menutupi ketakutan, ego, dan ambisi. Di luar, miliaran zombie menunggu tanpa pikir, namun di dalam manusia saling menghancurkan dengan sadar. Film ini seakan berbisik bahwa kiamat bukan dimulai ketika dunia dipenuhi monster, tapi saat manusia berhenti memiliki kebaikan. Dan di tengah runtuhnya peradaban, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan sederhana. Jika dunia berakhir, apakah kita akan tetap jadi manusia?